وأحمد ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد قلبي محمد يا ربي صل عليه الطير لاح وغرد الطير لاح وغرد وهو النبي الماحي قلبي محمد الوجه كالمصباح قلبي محمد ما حظنا ما ونادى ناداني ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahannya lah kita diberikan rahmat dan petunjuk hidayahnya sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderangnya insyaallah ini. Sebelum saya lanjut, saya ingin memohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, karena kalau dilihat dari segi umur bapak dan ibu lebih tua daripada umur saya. Dan kalau dilihat dari segi ilmu bapak dan ibu lebih berprestasi daripada ilmu saya. Namun ini adalah amanat dari Pondok Pesantren Darus Saadah As-Saadiyah Lancirang, tempat saya belajar, sehingga saya bisa tampil di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya akan membawakan judul ceramah yaitu cerdas bermedia sosial. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Michael Cross, media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web. Di zaman yang canggih ini, media sosial sudah menjalar menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bayangkan saja, mau tidur yang dilihat HP, bangun tidur yang pertama dicari adalah HP. Menarik buah pahat. Berbicara tentang media sosial, maka pikiran kita akan terbayang pada beberapa aplikasi yang marak digunakan di era digital manusia. Kehidupan manusia hampir tidak pernah lepas dari yang namanya media sosial. Sehingga ada ungkapan bahwa hidup tanpa media sosial bagaikan makan sayur tanpa garam. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa ketenaran tentang bermedia sosial telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasannya di antara tanda-tanda datangnya kiamat adalah zuhurul kalam, yaitu tersebarnya pena atau tulisan. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pena tersebut adalah
tersebarnya tulisan-tulisan di media sosial secara masif. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Media sosial merupakan ibarat pisau yang bisa digunakan sebagai tali silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasim rahimahu." Yang artinya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Ini merupakan salah satu manfaat dari adanya media sosial. Akan tetapi, jika kita hanya menggunakan media sosial ini untuk tidak bermanfaat, maka sebaiknya ditinggalkan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Yang artinya, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Salah satu tanda Allah berpaling dari kita adalah Allah biarkan kita sibuk untuk mengurusi hal yang tidak bermanfaat untuk kita. Kita tidak diberi taufik dan hidayah untuk melakukan kebaikan. Hadirin wal hadirat sidang jemaah yang berbahagia. Semakin lama kita hidup, semakin jauh kita melangkah, akan semakin banyak hal yang kita tahu. Tetapi awas dan waspadalah, jangan sampai kita terjerumus dan terbawa arus ke dalam hal-hal yang membuat rugi lahir maupun rugi batin. Sekarang ini zamannya sudah modern, Pak. Serba canggih Bu dan serba teknologi. Mau bicara sambil tatap muka, tinggal video call. Mau tahu berita tentang dunia update, tinggal browsing internet. Dan mau tahu kabar anak atau sanak famili yang berjauhan, tinggal SMS. Masya Allah, serba mudah. Tetapi mengapa di balik kemudahan ada kesusahan, di balik kemajuan timbul kemunduran? Hanya satu kuncinya, yaitu hati. Mengapa hati? Karena hati kita telah ditetapkan oleh nikmatnya bermedia sosial. Maka seorang muslim yang baik harus mengetahui adab dalam bermedia sosial. Yang pertama, mengingat bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan benar. Tidak ada yang melarang penggunaan media sosial, tetapi kita harus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kelalaian memanfaatkan waktu. Terdapat suatu kisah inspiratif di mana suatu hari Imam Malik ditanya, "Berapa umurmu wahai Imam?" Imam Malik pun menjawab dengan tegas, "Uruslah dirimu sendiri." Lihat bagaimana kesungguhan Imam Malik dalam menjaga waktu. Beliau tidak mau menjawab pertanyaan yang tidak ada manfaat akarnya. Untuk itu, dari kisah ini mengajarkan kepada kita semua untuk tidak overcape terhadap kehidupan orang lain. Masih banyak aib yang belum kita tutupi, masih banyak kitab yang belum kita pelajari. Sebagai seorang muslim, waktu itu sangat mahal dan mahal. Sehingga muslim yang baik keselamanya akan meninggalkan kehidupan media sosial yang hanya sekedar like dan dislike tanpa menebar faedah dan kebaikan. Yang kedua, menanamkan kuat-kuat di benak kita bahwa setiap postingan, komen, dan share kita di media sosial akan dihisab semuanya dan tak ada yang luput baginya. Sebagaimana firman Allah disebutkan dalam Quran surah Qaf ayat 18.
ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Untuk itu, kontrol diri kita agar tidak terlalu mudah memposting, berkomentar, dan men-share. Diam adalah salah satu cara terampuh untuk mengontrolnya. Karena jari di dunia media sosial bagaikan lisan di dunia nyata. Sebagai kesimpulan, media sosial ini bisa berdampak baik jika kita menggunakannya dengan benar, bijak dengan tujuan kebaikan, dan dapat pula berdampak negatif jika kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Untuk itu, marilah kita menggunakan media sosial ini dengan cerdas, karena media sosial seperti pedang yang bermata dua. Artinya, siapa yang tidak pandai mengambil hikmahnya, pastilah terbunuh karenanya. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan media sosial ini dengan benar, agar kita bisa selamat dunia wal akhirat insyaallah. Demikianlah ceramah saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأحمد ومحمد قلبي محمد في هديه نتعبد قلبي محمد يا ربي صل عليه الطير نحو الرد الطير لاح وغرد وهو النبي الماحي قلبي محمد الوجه كالمصباح قلبي محمد ما